Jemaat yang terkasih, ibadah kita berlangsung atas pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, mengawali ibadah kita saat ini dengan Mazmur 119 ayat 105 demikian. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara sekalian, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mengaku segala dosa-dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang penuh dengan rahmat, Engkau yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan. Di tengah syukur kami saat ini ya Tuhan, kami pun menyadari akan segala kekurangan, bahkan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami seringkali tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, itulah pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan Allah yang penuh dengan rahmat di dalam Kristus Yesus menganugerahkan pengampunan kepada setiap kami, sehingga kami senantiasa mendapatkan penyertaan dan juga bimbingan yang dari Engkau. Inilah doa pengakuan kami ya Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh
kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat 466, bait yang pertama dan yang keempat, Ya Tuhan isi hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang memancarkan kasih di setiap kehidupan kami dan langkah kami. Dan hari ini Tuhan, bersama keluarga kami, Engkau pancarkan sabda-Mu untuk kami bisa terima dan renungkan, dan juga kami laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Allah yang bekerja menguatkan dan memantapkan langkah kami. Firman-Mu kami dengar dan kami jalankan saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kesaksian Matius pasal 9 ayat 35 sampai 10 dan dilanjutkan ayat ke-8. Dalam bacaan kita hari ini, belas kasih Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Dan Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita lanjut di pasal 10, ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang yang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh, jangan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin.
Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu dan anak-anak yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita bersama-sama masih diperkenankan melakukan ibadah di rumah. Dan tentunya dalam ibadah keluarga, ibadah rumah, bersama kita akan menyatukan hati dalam tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara komunitas, tentu banyak hal yang harus kita sadari dan ada potensi-potensi yang kita miliki. Tentu lain adalah gereja. Gereja itu adalah bagian terkumpulnya atau perkumpulannya komunitas atau orang-orang percaya atau kumpulan orang-orang percaya. Namun yang harus kita sadari di dalam komunitas itu, di dalam satu tubuh Kristus, banyak potensi-potensi yang tentunya dimiliki di setiap pribadi masing-masing. Dan sungguh mengagumkan kalau potensi-potensi itu digali, dikeluarkan di dalam kehidupan bergereja ataupun kehidupan di kehidupan keluarga atau masyarakat. Inilah yang harus kita pahami. Ketika kita memasuki dalam suatu komunitas itu, banyak orang mengembangkan penemuan, mengembangkan talentanya, mengembangkan hal-hal yang sangat berpositif. Berbagai bidang ada di dalam gereja itu, baik orang yang berperan di pendidikan, kesehatan, dan punya ilmu, teknologi, atau dia punya wirausaha dan sebagainya. Nah, ini disatukan di dalam satu komunitas. Indahnya kalau semua itu menjadi hidup, menjadi berdaya guna. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa berdaya guna dan berfungsi di dalam melakukan firman dan melayani Allah. Dan kita tahu komunitas ini sejak awal Tuhan telah tetapkan di dalam Mazmur pasal 8 ayat 3 dinyatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Telah kau letakkan dasar kebaikan, dasar yang tentu mengubah situasi yang jahat menjadi baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sedemikian itu sebenarnya Allah sudah menetapkan sejak bayi, sejak kita di kandungan, supaya kita nanti ketika dewasa mempunyai potensi-potensi yang tidak boleh terpendam, tetapi yang terpendam itu dimunculkan supaya menjadi mitranya Allah. Nah, kalau demikian begitu adanya, kita diajarkan untuk menghentikan hal-hal yang tidak berkenan, baik permusuhan, dendam, dan sebagainya, atau yang melawan Allah. Inilah yang harus kita rasakan. Memang tidak mudah di dalam menghadapi situasional ketika kita memiliki potensi-potensi itu. Komunitas banyak sekali yang memiliki talentanya, pendidikannya. Namun ketika kita berhadapan, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mau deh ketemu dia, saya mau asal jangan di gereja lah, saya tidak mampu, saya sudah tua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi problema kehidupan kita. Ketika kita mau menjadi pekerjanya Allah, mau menjadi pelayannya Allah, Tuhan pakai di dalam hidup kita untuk terus seharusnya digali dan dikembangkan, didaya gunakan
untuk orang banyak dan bukan untuk diri kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu supaya pengajaran ini tetap menjadi komunitas yang hidup, komunitas yang tidak jadi jelek di mata atau di mata Allah, mitranya Allah. Dan ini yang harus kita sadari. Kita lihat dasarnya sudah jelas. Allah sudah memberikan dasar yang kuat, lalu Tuhan Yesus hadir di dunia memberikan suatu pemberian sabda yang tentu menggugah kita. Tadi dikatakan di situ tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Lah kalau sudah demikian bagaimana? Kalau semuanya terjadi di dalam komunitas itu, Bapak Ibu, Saudara, tentu yang menjadi perasaan tidak nyamannya siapakah? Apakah yang ada di depan kita? Bukan. Tetapi Allah merasa ada sesuatu yang kurang di dalam komunitas ini. Padahal kita diberi potensi-potensi yang menjadi orang yang pandai, orang-orang yang kaya, dan punya kemampuan, dan sebagainya. Nah inilah ketika Allah memberikan suatu penguatan kembali, suatu himbauan kembali kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius menyaksikan bahwa banyak orang yang harus dilayani, harus bisa dilayani. Yang menjadi masalah adalah kekurangan pekerja atau pelayan. Karena Tuhan Yesus mendorong para muridnya untuk meminta kepada tuannya. Karena yang empunya tuayan itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuhan Yesus menunjuk Allah sebagai Tuhan yang empunya tuayan. Allah lah yang punya banyak sekali sebagai panen rohaninya. Nah, keterpanggilan kita menjadi pelayan sebenarnya adalah pekerjaan Allah yang mengirimnya. Allah menghendaki bahwa semua orang mampu memiliki dan masuk dalam tuayan itu. Saudara yang dikasih, Tuhan Yesus sendirilah sang teladan yang sejati. Dia telah lebih dahulu melayani manusia. Dalam bacaan Injil menceritakan bahwa dia berkeliling ke semua kota dan desa. Tidak hanya berhenti di situ, di sebuah suatu tempat, tetapi mengupayakan merata sebanyak mungkin orang bisa merenungkan, orang bisa direngkuh, orang bisa dikaryakan dan menjadi berkat bagi semua orang. Sampai semua orang bisa mengalami suatu pertolongan. Sebab tadi dikatakan yang di ayat 8 ada orang yang sembuh dari sakitnya. Karena sakit bermacam-macam, bisa raga, bisa iman, bisa juga hatinya. Dan itu harus kita masuk di dalamnya supaya mereka mendapat kebangkitan, supaya mereka dapat kehidupan. Tidak bisa lagi juga kita mengatakan, oh itu karena tergoda menjadi orang yang penting, orang yang berkuasa, terlebih lagi untuk menjadi kaya. Tetap satu kata dasarnya adalah bisa memotivasi, yakni bisa membawa belas kasihan kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang terkasih, di Matius pasal 10 bisa ayat 5-8, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya di sini kita diajarkan suatu komunitas untuk bisa membawa karya firman Allah, untuk bisa membawa kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah itu, artinya itu semua kita punya tugas.
bukan tertentu saja Bapak Ibu. Bukan hanya orang-orang yang kita pilih, oh itu saja. Bukan. Anda dan saya punya peran besar. Nah kalau seperti itu bagaimana Bapak Ibu kita bangun segala komunitas ini bisa berdaya guna? Mari kita mengajak Bapak Ibu semakin mengasah dan mengembangkan potensi menjadi mitranya Allah. Jadi jawabannya menjadi pekerja Kristus, menjadi pekerja seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lah pekerja-pekerja maupun pelayan-pelayan ini berkomitmen. Komitmennya hanya kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Dan itu dipakai, diserahkan kita sebagai alatnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita mencoba mengkaryakan dalam kondisi new normal ini. Ada perubahan yang harus kita bawa. Salah satu perubahan yang harus kita teliti untuk mengubah diri kita, karakter kita, sikap kita. Apa yang mau kita pegang? Dulu kita tidak biasa pakai masker. Nah, tidak biasa ditutup mulutnya. Nah, mulai nanti new normal. Apabila gereja dibuka, apabila lingkungan suatu tempat dibuka, dan itu bisa untuk suatu tempat ibadah lagi dan untuk bisa perkumpulan kembali. Puji Tuhan, kita harus pakai protokoler itu. Untuk apa masker itu? Ya, fungsinya banyak. Supaya tidak banyak bicara. Yang sakit ya harus mengatakan sakit. Dan mungkin juga kata-kata kita itu juga tidak bisa menjadi dosa. Sedikit-sedikit banyak bicara nanti jelek juga. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dulu kita duduk di gereja, duduk bersebelahan bisa. Sekarang ada jaga jarak. Nah, ketika sudah dijaga jarak, kita sudah nggak bisa berjejer lagi. Biasanya kan dulu kita berjejer. Nah sekarang jauh. Artinya apa? Supaya Bapak Ibu tidak banyak mergosip nantinya ya. Nah puji Tuhan ini kita bisa berpisahan. Jadi kalau mau gosip sudah nggak bisa. Cuma dada aja kedip dengan mata ya. Nah demikianlah itu tadi. Apalagi harus cuci tangan. Waduh mlebu gereja, masuk begitu rumah makan, masuk di rumah ini cuci tangan. Nah ini menjadi perubahan lagi bagi kita, supaya kita tidak kotor, supaya kita harus bersih. Ya masuk rumah, masuk tempat, tangan kita bersih. Nah ini juga memberikan supaya tidak ada virus. Jadi ini Bapak Ibu perubahan yang baru. Yang dahulu kita tidak demikian, sekarang dibuat demikian. Ini menormalkan hidup kita yang sebenarnya. Sekarang itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. Komunitas kita untuk kita bagikan. Walaupun itu kecil, tetapi itu menjadikan berkat yang bisa berdampak. Karena kita dipakai Tuhan, di dalam kepunyaannya dilimpahkan oleh Tuhan di dalam potensi-potensi kita tadi, pekerjaan kita, sebab ia melihat itu sebagai pekerjaan Bapanya yang telah mengutusnya. Sekarang integritas Tuhan Yesus terletak pada ketaatan dan komitmen kita. Nah kalau sudah demikian berarti mari Bapak Ibu kita harus taat. Protokolnya sudah dibuka, kita harus taat. Firman Tuhan sudah diberikan, kita harus taat. Komitmen lagi, kita harus mengakui dan melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Allah telah mengutus Dia untuk menjadi berkat, kita diutus juga harus menjadi berkat. Jadilah pelayan Tuhan dalam komunitas yang berdaya guna, melakukan firman dan tetap melayani Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mengundang bangkit berdiri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Dan bersama-sama kita akan datang pada Tuhan di dalam doa untuk sahabat-sahabat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang mengaruniakan berkat kasih di dalam kehidupan kami, mengucap syukur atas setiap kesempatan dan waktu yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami juga boleh menyadari akan keterbatasan hidup kami, akan cacat celah manusiawi kami, akan keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pengampunan bagi kami. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah Engkau tabur di dalam lahan hati kami yang paling subur. Oleh karenanya, biarlah Tuhan sendiri yang menumbuhkan benih-benih firman itu untuk boleh berbuah di dalam kehidupan nyata. Kami boleh menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Engkau. Bapa di dalam surga, berdoa untuk setiap kami yang mengalami berbagai-bagai persoalan kehidupan, permasalahan yang bukan kami tinggal lari, tetapi kami harus menghadapi dan menyelesaikannya. Mohon pertolongan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik. Kami yang menderita sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan. Kami yang mengalami keretakan rumah tangga, Engkau yang akan merekatkan hubungan kami, untuk kami boleh saling mengasihi, saling setia, saling berkomitmen untuk menyelesaikan perjalanan kami di atas muka bumi ini. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang masih juga harus mengalami pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, tidak lama lagi kami boleh bersama-sama berhimpun di gereja milik Tuhan. Kami boleh bersama-sama berbakti, kami boleh bersama-sama mendengar, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di gedung gereja-Mu. Oleh karenanya, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, untuk mengentaskan pandemi ini dengan baik. Gereja-gereja milik Tuhan beri kekuatan, kedamaian, kesentosaan untuk ikut serta hadir di tengah-tengah muka bumi, memberitakan kabar baik kepada setiap makhluk. Terima kasih Tuhan. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami, biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengungkapkan pujian dari Kidung Jemaat 365B. Bait yang pertama dan kedua, 365B, bait yang pertama dan kedua, Tuhan ambil hidupku. Bersama kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa dengan berdiri. Inilah persembahan kami ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menerima, menguduskan, melayakkan bagi perkembangan kehidupan gereja-Mu di atas muka bumi. Sambil kami memohon, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan kepada kami untuk kami mempersembahkan hidup kami utuh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakailah kami sebagai alat sarana pemberitaan di atas muka bumi ini. Kalau sebentar kami hendak mengakhiri ibadah kami, damai sejahtera-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengakhiri pada Minggu pagi ini, ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 428, bait yang pertama dan kedua, 428, bait yang pertama dan kedua, lihatlah sekelilingmu. Akhirnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.